Ya, kita kembali lagi di Polemik. Tema kita malam hari ini, partai politik makin pelik. Jadi bukan hanya PDIP Bang Sukur, partai-partai lain pun pasti sedang kisruh sekarang. Tapi Kang Cece, ini sudah berpengalaman panjang, usia 80 tahun. Di DPR berapa kali, berapa periode? Silakan Mik. Di DPR 4 kali. 4 kali, Dari 20 mulai tahun. 71. Sudah malang Di melintang, zaman Sekber 71. Golkar dan Golkar, bukan di zaman partai Golkar. Jadi mulai dari zaman Sekber sampai zaman partai tetap di Golkar? Iya, karena potensi macam, bukan golongan politik gitu ya dulu, golongan karya. Potensial as such itu diorganisirnya, kalau mau demokratis harus sekretariat bersama. Tapi orang-orang Jakarta biasa ingin menguasai daerah-daerah, ingin jadi bos, dihilangkan Sekber itu. Dulu itu begitu, di zaman saya itu dulu. Jadi tadi dibilang Golkar puluhan tahun. Ya itu di zaman sebelum partai gitu. Bukan golongan politik Golkar itu dulu, sekali lagi. Jadi punya kekuatan politik tapi golongan karya, golongan fungsional gitu. Terus sedikit saya ada komentar. Saya datang dari Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana nomor 2 Pak Jokowi tidak menang gitu ya. Bukan kalah. Jadi ya, bagus, saya senang ada keberagaman di sini. Gitu. Di Jawa Barat ini nomor 1 Prabowo yang menang gitu. Di sini ada Pak Herman. Gitu. Tadi saya perhatikan, kalau tidak salah hari ini hanya PDI Perjuangan yang menggunakan istilah petugas partai kan itu. Kalau saya ini saya bicara, saya orang Sunda ini ya. Ini rasa bahasa itu. Ya. Jadi kalau saya di partai manapun bisa berada, saya nggak mau disebut petugas. Karena kalau petugas bagi saya ini rasa bahasa. Petugas pajak, petugas kebersihan, gitu. Petugas partai ini. Artinya dengan kata petugas iya, itu direndahkan di begitu? partai manapun saya berada, saya nggak mau disebut petugas. Saya terikat oleh yang paling tinggi itu tokoh. Tokoh. Di bawah tokoh itu pemimpin. Di bawah pemimpin kader. Jadi kader calon. Di bawah itu aktivis baru anggota biasa. Saya terbiasa dengan istilah-istilah itu. Jadi dengan petugas, saya nggak mau disebut petugas. Tapi kalau PDI menggunakan itu urusan PDIP. Mengapa kita ribut? Apalagi tadi katanya itu disampaikan di dalam acara internal partai. Ya, itu. Tapi kalau sekali lagi, kalau presiden disebut petugas partai, orang sudah bilang itu nyentuh gitu ke hati itu. Kok ini presiden, jadi partai itu di atas negara. Kalau gitu. disebut petugas rakyat, Saya istilah petugas gak pokoknya nggak suka aja gitu ya? Saya ingat ke petugas kebersihan itu. Oke. Padahal petugas kebersihan mulia loh Kang. Iya, Kalau nggak ada petugas kebersihan, pernah Bandung jadi lautan sampah gara-gara petugas kebersihan mogok. Bukan, sampahnya aja terlalu banyak. Sampahnya terlalu banyak. Nah, orang Bandung makmur. Oke. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya apa tadi? Tadi saya nyerempet itu urusan PDIP. Oke. Dan hanya PDIP yang menggunakan istilah petugas partai. Apa yang membuat dulu ketika Pak Harto lah katakan berkuasa begitu lama memimpin Golkar, seolah-olah Golkar itu aman damai. Apakah karena memang tidak ada yang berani atau karena faktor kepemimpinannya yang begitu kuat? Di antaranya di belakangnya itu militer. Sekarang ini orang Bandung itu bukan tukang bisik-bisik ya. Jadi saya mengalami politik dari umur 20, pemilu 55 saya sudah ikut. Pemilu 55 sudah nyoblos? Sudah. Sebagian orang di sini belum lahir? Sudah aktivis saya ini. Apa yang saya coblos lupa lagi saya itu. Jadi dalam sekian tahun, jadi sekarang kalau tidak salah nih ya, memang hanya PDIP yang menggunakan istilah petugas partai. Oke. Tapi biarin aja. Tapi kalau presiden disebut petugas partai, orang di luar PDIP itu nyentuh itu kayak ditonjok dada gitu. Masa presiden? Apa partai di atas negara? Sebagai body politik gitu. Baik, oke. Gitu. Ya Kang, tadi nyebut-nyebut militer, mungkin karena militer kuat. Kang Herman, mantan militer, punya pengalaman yang lalu-lalu, kenapa kemudian satu partai bisa begitu kuat? Apa karena orang takut kepada militernya atau memang seperti apa? Ya,
Terima kasih. Saya ingin mengomentari dulu Kang Cece karena Kang Cece menyampaikan rasa. Saya juga tentara, mantan tentara, tapi juga saya orang Sunda. Tapi saya bukan soal rasa aja, Kang. Ini kata-kata petugas ini. Saya hanya khawatir kata-kata petugas itu. Saya percaya tidak di PDI ya. Itu bisa dimaknai bahwa kita berpolitik itu menjadi sangat pragmatis gitu. Gitu ya. Jadi kata-kata petugas partai itu ya harus ada aliran dana yang menguntungkan. Karena kan saya tugaskan untuk partai berapa, untuk partai bahwa seperti itu aja. Tapi saya percaya itu tidak terjadi di PDIP. Tapi kata-kata itu memang menurut saya sih ya terlampau kalau jadikan konsumsi umum dan ditonton di televisi memang akan Agak kurang enak ke hati gitu kurang ya. enak semuanya, akan menciptakan berbagai persepsi dan pendapat. Nah, kalau militer ya, kita dulu ditugaskan di mana-mana zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru saya kira itu udah berjalan sekian puluh tahun yang lalu atau ya belasan tahun yang lampau gitu. Memang ya kita ditugaskan memang. Tapi kata-kata tugas dalam militer itu kan sebuah kehormatan. Berbeda dengan petugas partai, kata Kang Cece itu kayak petugas. Nggak bisa dianggap sebagai kehormatan juga. Iya, kalau tugas itu kehormatan. Kalau di partai nggak bisa disebut sebagai kehormatan. Tidak, kalau kelihatannya tidak. Kami karena- mendorong Anda naik, Iya. sekarang jangan lupa kepada Nah partai itu kami. pragmatisme politik Pragmatisme jadinya. politik. Artinya seperti yang kita khawatirkan itu yang terjadi. Jadi kata-kata tugas karya misalnya di dalam militer. Saya dulu dikaryakan sebagai Kepala Humas Departemen Dalam Negeri ya, waktu menterinya Sarwan Hamid gitu. Ya betul-betul kita menjalankan tugas dan pimpinan saya, Pangdam 3 Siliwangi misalnya itu tidak mempersoalkan apapun dengan saya. Kita juga nggak pernah dipanggil, nggak apa-apa, ya sudah kerjakan aja tugasmu itu di sana. Oke. Jadi nggak ada istilah misalnya kamu harus lapor kepada saya, nanti kembali ke Kodam dulu, meskipun kamu kan dikerjakan saya yang nugasin, misalnya itu kamu laporlah kepada, tidak pernah ada, jadi kamu sepenuhnya bertugas sesuai dengan arahan atasan kamu di tempat kamu bertugas seperti itu. Jadi memang kayaknya dulu gitu ya, kita itu tidak ada masalah yang dengan gini-gini ini. Sekarang ini segala sesuatu meskipun kegaduhan politik gitu, gaduh aja gitu. Saya yakin apapun yang disampaikan oleh Ibu Mega misalnya kepada hadirin di dalam acara Kongres internal tersebut, PDI Kongres tersebut juga ya pastilah akan dicari-cari aja kelemahannya untuk dijadikan kegaduhan. Sekalipun yang dia baru. menyebut petugas rakyat, pasti tetap aja ada Saya yang kira mencari-cari ya. Pastilah dicari-cari ada aja yang bikin gaduh tersebut. Itu kata Ruhut tadi karena banyaknya media pengamat massa itu. termasuk Anda ini memberikan kontribusi yang besar terhadap kegaduhan itu saya kira. Oke, Itu. baik. Pak Ruhut, apakah di Partai Demokrat itu berjalan dengan baik juga karena faktor Pak SBY yang militer? Ya jadi Golkar itu dulu bagus ya. Karena Sama ada Ruhut dengan- di sana. Karena seperti Demokrat sekarang. Dulu kan ada Pak Harto, hanya satu matahari. Ya, kalau istilah orang Batak di Golkar itu semua katua. Semua matahari. Ya kebayang. Kebayang nggak? Jadi semua komandan. Ya. Di PDIP sampai sekarang karena jujur mataharinya masih Ibu Mega. Jadi udahlah. Ibu Mega mau bilang petugas tapi di sini ada Pak Syukur ya, itu masalah mereka. Tapi ini politik, hati-hati apalagi pengamat. Dan seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi itu presiden Indonesia itu aja. Jadi rakyat mungkin nggak bisa terima. Apalagi ada Ajinomoto dari pengamat yang pintar-pintar ini kan itu aja kok. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi posisi kemarin itu jujur saja mungkin wapresnya Syukur Nababan pun dia menang kok. Karena orang lihat Pak Jokowinya kok. Eye catchingnya dia, mana pernah ada eye catching 2? Begitu juga di partai Artinya politik. sebetulnya tanpa PDIP pun Pak Jokowi akan menang. Posisi kemarin betul. Tapi kan syarat untuk calon presiden mesti didukung partai dan dia kader PDI Perjuangan. Jadi kita jangan ganggu lah, itu intern PDI Perjuangan. Cuma perlu diketahui ada juga yang lain ikut bersimpatik. Walaupun tadi yang dibilang Kang Cece memang di Jawa Barat kalah. Itu kalau saya garis bawahi apa yang dikatakan Kang Cece, PDI Perjuangan harus waspada. Di Jawa Barat itu PDI Perjuangannya kuat. Jadi apa juga? Tapi bisa kalah. Kalah. Kan itu betul apa yang dibilang Akang betul loh. Jadi mesti hati-hati. Yang menang di Jawa Barat siapa? Kebetulan Pak Prabowo kan salah satu pendukungnya PKS juga gubernurnya. Oke. Kan di situ. Dan di situ juga maaf. Kan
Golkar. Ya. Golkar Jawa Barat juga kuat. Partai Demokrat? Partai Demokrat kan kami kemarin penyeimbang, kami netral, tapi kami tidak boleh tidak milih. Oke. Sebagian dari kami ke Pak Prabowo, tapi Pak SBY memberi kesempatan silakan. Saya ke Pak Jokowi. Jadi karena kata hati saya, tapi nggak tahu kayaknya di mana Ruhut biasanya menang itu aja kok. Itu aja. Jadi bukan karena aku, karena yang maha kuasa. Tadi kita kan menyinggung mengenai yang kedua tadi mengenai Golkar. Golkar itu hati boleh panas, kepala tetap dingin bagi semua yang merasa dia tokoh Golkar. Kalau begini terus, kok senang dengan putusan Petun? Kalau saya malahan hakim Petun itu harus dimasalahkan. Akibat putusannya itu makin panas. Kan? Ini tidak jelas. lama-lama Golkar ini akan menjadi dinosaurus. Ya? Hilang. Menjadi masa lalu. Menjadi masa lalu. Dikalahkan oleh Partai Demokrat. Ya jujur saja, sekarang sudah mulai banyak mau ke kami, mau ke Gerindra, mau ke PDI Perjuangan, hati-hati. Dan lebih ngeri lagi, Wah, itu sebagian ngomong. tokoh-tokoh yang kawan saya sudah ada ke partainya Pak Haritanu. Jangan disebut-sebut di sini. Hati-hati. Jangan disebut-sebut di Bang, sini. Bang. Ya itu fakta. Bang, Ya. motong coba pong mamual ka mana tetap di Golkar wah. Oh iya. Kalau Golkar, Popong ninggali Golkar, ya langsung karam Golkarnya. Jadi itu. Jadi betul apa yang dikatakan Cepopong. Sebenarnya masalah yang rame di P3, rame di Golkar, dan ribut. Sebenarnya ngapain kita mesti ribut? Kenapa Romi? Kenapa Agung Laksono? Ya mereka pendukung Pak Jokowi. Ini kadang-kadang yang nggak pendukung Pak Jokowi ngapain sih mesti ngotot-ngotot? Apa karena mereka pendukung Pak Jokowi sehingga kemudian menteri yang orangnya Jokowi memenangkan mereka? Jangan dijawab dulu ya. Ya boleh nanti jawab. Agak mikir sepertinya tadi. Atau nanti biar Bang Syukur yang jawab. Enggak, aku bukan nggak mau jawab. Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Kenapa? Iya, udah pastilah, kan begitu. Oh, gitu. Udah itu karena itu ini hal-hal yang diperdebatkan ini kan lucu. Ya? Sesuatu yang sudah pasti Iya, didebat-debatkan. Ya ngapain didebat-debatkan? Oke. Jadi saya nggak bela Pak Loli ya. Nggak salah dia begitu. Ya. Karena memang dia arahan dari partai juga, begitu maksudnya? Ya bukan dari partai kan. Dan ingat, ya Ibu Mega yang kita hormati, kita harus hormati Ibu Mega ya. Dia presiden kita yang kelima. Tapi jangan kita menyalahin PDI Perjuangan. Di lingkungan Ibu Mega kan Banyak ada juga kan? Pembisik-pembisik yang membuat spanduk ada Ibu juga Mega yang bikin juga. penning di situ. Ada juga partainya di DPR tempat kami sama Pak Syukur kecil sekali. Menterinya hampir 5. Bayangkan. Nggak usah aku bilang itu partainya Nggak apa. usah, jangan. Nanti Jadi kita- itu nanti yang kita hitung kadang-kadang- sendiri. Itu yang kadang-kadang sebenarnya kawan-kawan PDI Perjuangan juga nggak bisa terima. Oke, Hal-hal seperti itu. Jadi udahlah kita hormati PDI Perjuangan, kita hormati Ibu Mega. baik. Terima kasih. Silakan Anda menghitung partai mana yang 5 menterinya di DPR, di kabinet tapi suaranya di DPR kecil. Jangan saya yang bilang, jangan Bang Ruhut juga yang bilang. Ya kita istirahat ya Cek ya. Nggak Kita mau. istirahat lagi, polemik segera kembali.